Seribu Tahun untuk Ju, sebuah cerita pendek karya Alit Ira Ramadhani yang akan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pagi ini rasanya lelah sekali, tapi mau bagaimana lagi, ini adalah rutinitasku sehari-hari. Sudah 2 tahun ini aku membantu pamanku berdagang di pasar. Brek, aduh, aku tersungkur. Beberapa buah yang kubawa jatuh ke tanah. Maaf, ucap seseorang di depanku. Kau tidak apa? Tanyanya. Dia memunguti buah yang jatuh dan membantuku berdiri. Maaf ya, saya sedang buru-buru, katanya. Kali ini aku melihat jelas wajahnya. Seorang laki-laki tingginya kurang lebih 190 cm, kulitnya kecoklatan, alisnya tebal, dan proporsi wajahnya sangat cocok dengan tubuhnya. Sayangnya orang itu memakai jubah dan masker pelindung, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya secara jelas. Tapi bisa kupastikan dia seorang yang tampan. Sesampainya di toko paman, Relin, panggil paman. Iya paman, ada apa? Jawabku. Paman, siang ini ada pertemuan dengan Adipati Rowan. Tolong tutup toko sebelum senja ya, jelas paman. Memangnya pertemuan apa paman? Dan kenapa toko ditutup sebelum senja? Biasanya juga sampai larut malam, tanyaku penasaran. Sudah, tidak apa-apa, supaya kamu juga bisa istirahat di rumah lebih cepat. Ya sudah, paman berangkat dulu ya. Kamu hati-hati, kalau perlu minta diantar Toban. Iya paman, aman. Aku berani kok sendiri. Aku semakin penasaran dengan kondisi kota Mirat akhir-akhir ini. Dulu, setiap malam selalu dipenuhi cahaya lentera dan tawa para pedagang. Kini jalanan terasa sunyi, seolah semangat kota itu ikut padam bersama malam. Mirat adalah pusat perdagangan terbesar di England, tempat di mana ras dari segala penjuru dunia datang dan pergi. Manusia, dwarf, tiefling, hingga halfling saling berbaur. Tidak ada ras yang benar-benar mendominasi di sini. Dan mungkin itulah keindahannya. Aku sendiri seorang elf, meski sebagian keluargaku adalah half elf. Di kota ini, perbedaan darah bukan hal aneh, tapi akhir-akhir ini aku merasa jarak di antara kami perlahan tumbuh lagi. Sebelum senja, aku menutup toko sesuai pesan paman. Tapi seolah pikiranku dihantui oleh rasa penasaran yang menumpuk berminggu-minggu, akhirnya aku memutuskan untuk tidak kembali ke rumah setelah menutup toko. Aku pergi mencari tahu mengapa Mirat menjadi kota yang berbeda. Aku tidak sendiri, aku ditemani oleh Toban. Toban itu seorang halfling, tubuhnya mungil, wajahnya selalu ceria, rambutnya pirang muda diikat agak tinggi. Toban selalu menggantungkan harmonika perak kecil di lehernya, benda yang tak pernah lepas dari genggamannya. Ia mengenakan rompi kulit coklat, celana pendek, dan sepatu kulit lembut yang sudah aus di ujungnya. Di punggungnya tergantung ransel besar berisi barang dagangan kecil, minyak wangi, dan pita warna-warni. Toban, pokoknya kau harus temani aku, please. Relin, jika kau memaksaku dengan stoples biskuit dan segelas susu domba pun, aku tak akan mau. Pamanmu bisa marah besar nanti. Aku akan membeli semua daganganmu, tegasku. Benarkah? Jawabnya girang. Sebagai gantinya, kau harus menemaniku keluar malam ini. Sepakat. Kami berjabat tangan. Malam itu kami menyusuri distrik sentra dengan sebuah senter yang dibawa oleh Toban. Tujuan kami adalah pergi ke rumah pertemuan. Para pedagang setempat dan dewan pajak pasti sedang berunding di sana. Di tengah jalan aku bertemu orang yang menabrakku tadi pagi. Aku masih ingat betul jubah yang ia kenakan dan tatapan mata itu. Kau? Mengapa kau di sini? Tanyaku. Kalian saling mengenal? Toban bingung. Dia orang yang menabrakku tadi pagi. Hah? Apa? Kau menabrak Relin? Berani-beraninya kau. Toban mulai rusuh. Tidak.
Tidak apa-apa, Toban. Dia tidak sengaja menabrakku. Pemuda itu tiba-tiba berlari menjauh, meninggalkan aku dan Toban yang masih berdiri terpaku. Tunggu, siapa namamu? Dan kenapa kau di sini di jam segini? Teriakku menembus dinginnya malam. Langkahnya terhenti. Angin malam berembus kencang, membawa desiran dingin yang membuat ujung rambut panjangku menari liar di udara. Aku melangkah perlahan mendekat. Mataku tak lepas dari pemuda itu. Di bawah cahaya rembulan yang redup, jubah gelap yang ia kenakan berkibar tertiup angin, menyembunyikan wajahnya dalam bayangan. Saya Jo, jawabnya. Hei, siapa di sana? Spontan kami menoleh ke arah sumber suara. Suara yang tidak asing, segerombolan pasukan penjaga malam. Toban berlari ke arah kami. Gawat, kita ketahuan! Belum sempat kami melarikan diri, anak panah melayang ke arahku dan menancap di lengan kananku. Saat itu juga aku tidak tersadarkan diri. Kepalaku rasanya pusing sekali. Ini di mana? Relin, akhirnya kau sadar. Toban langsung menghampiriku. Lebih baik kalian pulang. Situasi kota kalian tidak aman. Tidak, jawabku tegas. Aku di sini untuk mencari pamanku, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Dasar bocah keras kepala. Kau ini siapa? Tanyaku. Aku tidak pernah melihatmu di kota ini. Jo, jawabnya singkat, seperti tidak ada tenaga untuk menjawab. Oh, kau Jo. Aku tidak kenal sih. Orang mana kau? Tanya Toban dengan aksennya. Kalian tidak perlu tahu aku dari mana. Aku di sini untuk menyelamatkan kota ini. Lebih baik kalian pulang. Jelas Jo. Mengapa? Kenapa? Ada apa dengan kota ini? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Kenapa? Kini nadaku meninggi. Aku sudah cukup muak dengan semua orang yang selalu menutup-nutupi informasi. Ratu Akasia meninggal 1 minggu yang lalu. Apa? Aku kaget bukan main. Pasalnya, Ratu Akasia adalah sosok pemimpin bijaksana untuk kami rakyat Mirat. Mirat sebelum dipimpin oleh Ratu Akasia, tak lebih dari kota miskin di tengah pulau terpencil. Mirat bisa menjadi pusat perdagangan dan diketahui oleh banyak orang setelah dipimpin oleh Ratu Akasia. Dari kecil, ibuku selalu menceritakan kegigihan beliau dalam memimpin dan membangun kota Mirat hingga dapat semaju ini. Mengapa kami tidak diberitahu? Mengapa tidak ada berita atas meninggalnya Ratu Akasia? Tanyaku cepat. Kematiannya dirahasiakan. Saat ini di kerajaan tengah terjadi perebutan kekuasaan. Berita ini sengaja dirahasiakan karena meninggalnya Ratu Akasia pun tidak jelas. Jelas Jo. Lantas, kau ini siapa sih? Tiba-tiba kesini bawa berita gitu lagi. Jangan-jangan itu hoax. Kata Toban seraya tak percaya. Aku dari kota Sanjaya. Maaf, aku harus pergi sekarang. Pulanglah. Wush, Jo menghilang di tengah kegelapan. Sudah 1 minggu sejak hari itu. Suasana kota jadi semakin mencekam. Kini diberlakukan jam malam, di mana semua aktivitas malam dihentikan. Jam 6 sore, semua orang diwajibkan untuk sudah berada di rumah masing-masing. Katanya supaya setiap keluarga mempunyai waktu bersama. Entah itu untuk makan malam atau berbincang bersama. Meskipun menurutku itu tidak masuk akal. Sore itu, aku sedang berjalan-jalan berharap ada kucing lewat yang bisa aku beri makan. Kebetulan hari ini paman libur berdagang. Hai Lin, sapa Selo. Hai Sel, mau kemana? Balasku. Ini aku mau ke toko bantuin ibuku tutup toko. Oh ya, oke deh, semangat. Tak selang berapa lama aku melihat Diana. Ia seorang tiefling yang nampak buru-buru. Hai Diana, mau kemana? Sapaku. Hai,
Ini aku mau beli bahan masakan untuk makan malam. Sorry Relin, aku harus buru-buru, udah mau jam 6. Bye-bye. Jelasnya sambil berjalan cepat. Kenapa semua orang sibuk menghiraukan jam malam? Persetan dengan jam malam, gumamku. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat seseorang yang nampak tidak asing. Hai, kau Jo kan? Panggilku. Dia pun menoleh. Aku melihatnya, Jo. Di bawah pohon yang rindang, ia sedang mengelus-elus kucing pesek berwarna putih. Wah, ada Kelly, gumamku. Aku pun menghampirinya. Aku memberi makan kucing itu, yang kemudian disambut hangat olehnya. Kau masih di sini, Jo? Tanyaku. Ya, jawabnya singkat. Kau suka kucing ya? Sedikit. Mungkin karena dia menggemaskan, Jo kembali mengelus Kelly. Ya, aku menamai kucing jalanan itu Kelly. Kau masih di luar? Jam segini. Bukannya sekarang ada jam malam? Tanya Jo. Suasana hening. Hanya ada suara meongan Kelly. Ah, itu. Sebenarnya aku sedikit skeptis dengan aturan itu. Siapa namamu? Hah? Aku? Tanyaku bingung. Kalau diingat-ingat, benar juga aku belum memberitahu namaku. Relin. Kau bisa memanggil Kulin atau Elin. Aku mengelurkan tanganku seraya berjabat tangan. Oke Rel, tanya Jo menerima jabat tanganku. Entah apa yang kami bicarakan sore itu, tidak terasa jam 8 berlalu. Ya, kami melanggar jam malam. Mirat benar-benar sunyi ya sekarang, gumamku. Sial. Jo, kau kenapa? Aku melihat Jo seperti sesak nafas. Kita harus pergi sekarang. Ada orang selain kita. Aku menggunakan penglihatan malamku. Dan aku mendapatkan segerombolan Dark Elf jalan ke arah kami. Jo menggenggam tanganku. Kami berlari. Sayangnya langkah kami terdengar oleh mereka. Hei, berhenti! Dengan cepat mereka menghampiri kami. Kukira jam malam cukup menakuti mereka. Ucap salah satu dari ketiga Dark Elf. Dengan mata merah yang menyala dan rambut terurai. Wajahnya sangat tegas. Tidak menunggu lama, Jo segera mengeluarkan pedangnya. Wait. Sabar. Ucap Dark Elf paling pendek. Jo menjauhkan pedangnya. Tak disangka-sangka saat itu pula, Dark Elf bermata merah menggunakan kekuatan magisnya untuk mencekik Jo. Jo mendesis. Lepasin, teriakku. Aku mencoba menyerang mereka dengan kekuatan magisku, tapi sayangnya selalu ditanggis oleh mereka. Hei anak manis, lebih baik kau pulang. Aku melepaskanmu karena aku tahu kita satu ras. Biarkan temanmu ini, kami yang menjaganya. Jo mengangguk-angguk sambil terus merasa kesakitan. Tapi dari matanya, ia jelas menyuruhku kabur. Malam itu pertama kalinya aku merasa kekuatanku tidak berguna. Minggu demi minggu berlalu. Jo yang biasanya membeli roti ke toko paman, kini tidak kelihatan sama sekali. Hei Relin, kenapa melamun? Kaget Toban ke arahku. Kau masih memikirkan pemuda tidak jelas itu. Dia itu pembohong, asal kau tahu ya. Keadaan kerajaan sedang baik-baik saja. Tahu dari mana kau Toban? Jawabku singkat. Ya, karena aku baru saja berdagang ke sana. Meskipun aku tidak melihat Ratu Akasia sih. Tapi bisa kupastikan kondisi kerajaan sedang baik-baik saja. Lantas bagaimana dengan peraturan jam malam? Bukankah itu aneh? Bukankah saat malam hari pengunjung Mirat lebih banyak? Toko-toko bisa jadi lebih ramai. Jika seperti ini, roda ekonomi Mirat akan terganggu juga. Benar juga ya. Kata Toban dengan gaya khasnya yang terlihat tolol. Brak, brush. Terdengar seperti ada sesuatu yang dilempar dari luar toko. Spontan aku dan Toban keluar. Ya Tuhan, apa itu? Pemandangan mengerikan terlihat jelas.
Seorang tiefling yang aku tidak asing sedang bertarung dengan sepasang dwarf. Diana! Spontan aku memanggilnya. Diana menoleh ke arahku dengan tatapan merah menyala, seperti bukan Diana yang aku kenal. Minggir! Awas! Dia bukan temanmu! Teriak seorang dwarf yang masih tersungkur. Toban menarikku menjauh. Badannya yang pendek membuatku sedikit membungkuk untuk mengikuti langkah cepatnya. Mau kemana? Itu Diana di sana, teriakku. Toban membawaku ke dalam toko kemudian mengunci pintu. Kita di sini saja dulu. Ternyata Diana mengejar kami sampai toko. Ia menggebrak-gebrak pintu. Suasana di depan toko semakin kacau. Banyak suara teriak-teriak dan saling serang. Toban, gimana ini Toban? Apa yang harus kita lakukan? Aduh, aku tidak ingin mengganti pintu milik Sing itu. Ya, Sing adalah nama pamanku. Paman Sing. Buntu. Di luar, Diana masih terus menggebrak-gebrak pintu, ditambah dengan sihirnya yang membuat atmosfer toko semakin sesak. Tak ada cara lain. Toban mengangkat harmonika peraknya itu. Jarang sekali dia menggunakannya. Dia memainkan nada-nada yang begitu mengalun. Semua orang di dalam ataupun sekitar toko mulai terhuyung oleh alunan harmonika. Sihir nadanya membuat semua orang tunduk dalam lamunan, seakan terhipnotis. Begitu juga dengan aku. Semakin lama mataku semakin berat. Hanya ada ruangan hitam yang tersisa. Aku terlelap. Aku merasakan genggaman tangan yang begitu lembut. Relin, sadarlah. Nak, kau harus menyelamatkan mereka. Aku seperti mendengar suara yang tidak begitu asing. Ibu, suara itu perlahan menghilang. Ketika aku membuka mata, sudah banyak orang di sekitarku. Terima kasih Tuhan, ucap laki-laki parubaya di samping pintu dengan cerutu di tangan kanannya. Aku juga melihat pemuda yang tidak asing di mataku. Ya, itu Joe. Ketika aku tersadar, ternyata sudah 1 minggu aku kehilangan kesadaran. 1 minggu itu juga, kota Mirat semakin kacau. Akhirnya Relin, kau sadar, ucap Toban. Relin, benar katamu. Kota ini sedang tidak baik-baik saja. Aku percaya orang ini sekarang. Toban menunjuk Joe. Sedangkan orang yang sedang ditunjuk hanya diam saja. Semua orang berbahagia atas kesadaranku. Malam itu menjadi malam yang sangat indah dan nyaman. Setelah malam di mana ibuku biasanya mendongeng sebelum tidur. Ketika semua orang pulang, di dalam ruangan hanya tersisa aku, Paman Sing, dan Bibi Emi. Relin, kau harus tahu ini. Kondisi kota kita sedang sangat kacau. Bibi dan Paman memutuskan pindah untuk sementara waktu. Keputusan kau akan ikut kami atau tidak ada di tanganmu. Memangnya ada apa, Paman? Mirat kenapa? Mirat kehilangan identitasnya sebagai kota multikultural, kata Paman Sing. 1 minggu ini terjadi perlawanan hebat antara ras Tiefling dan Dwarf, jelas Bibi Emi. Sejak hari itu ketika Diana mengamuk di toko, entah apa yang merasukinya. Tapi semua ras Tiefling tingkahnya menjadi berbeda, tidak seperti yang Bibi kenal. Begitu juga dengan semua ras Dwarf. Kejahilan mereka semakin menjadi-jadi dan arogan. Ini, kau dapat surat dari pemuda yang menyelamatkanmu dan Toban 1 minggu yang lalu. Bibi menyerahkan selembar kertas coklat yang usang. Joe, Bibi dan Paman kemudian keluar. Aku segera membuka kertas itu. Dalam surat itu, Joe mengatakan bahwa dirinya sangat mengharapkan aku agar segera sadar dari tidur panjangku. Di dalam surat itu tertulis, temui aku Sabtu pukul 3 pagi di bawah pohon ujung distrik sentra.
Sabtu dini hari ketika kabut masih menggantung di jalanan dan udara menusuk seperti jarum halus. Aku melangkah menuju pohon besar di ujung distrik sentra. Langkahku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu di dadaku seperti tertahan antara takut dan ingin percaya bahwa Joe benar-benar ada di sana. Di sepanjang jalan, lampu-lampu jalan berkelap-kelip redup, seolah menontonku dalam diam. Dan ketika aku tiba di bawah pohon itu, angin yang menyambutku, membawa aroma tanah basah, nampak sosok laki-laki tinggi dengan jubahnya yang kukenali. "Jo," panggilku. Jo berbalik badan. Senyum itu belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku menghampirinya. "Ada apa? Mengapa kau mengajakku bertemu?" "Ada hal yang harus aku sampaikan padamu." Jo mempersilahkanku duduk di bangku pohon itu. "Ini saatnya aku jujur pada Melin. Aku ke kota ini bukan tanpa alasan. Aku ditugaskan oleh rajaku untuk membantu kota ini." "Membantu? Membantu apa? Sebenarnya apa yang terjadi pada Mirat?" tanyaku kebingungan. "Penduduk kota Mirat sedang terkena sihir Dominatus." "Hah? Sihir Dominatus?" "Ya, Dominatus termasuk teknik ilmu sihir tinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ratu Akasia terbunuh itu benar adanya, aku tidak membual. Aku dikirim ke sini untuk menyampaikan berita ini. Tapi sayangnya dalam perjalanan ke sini, aku telah mendapat sebuah mark. Jadi jika aku berbicara tentang Ratu Akasia, ke lebih banyak orang, tubuhku akan semakin hancur." Jika dipikir-pikir, benar juga. Aku baru sadar, Joe selalu tampak kesakitan jika menyebut nama Akasia. "Lantas, siapa pembunuh Ratu Akasia? Dan seseorang yang telah menyihir kota ini?" tanyaku. Aku belum menemukan jawabannya. Aku belum tahu siapa. Tapi feelingku mengatakan seseorang yang paling dekat dengan Ratu Akasia. Pasalnya, sihir Dominatus dengan teknik Ars Dominus hanya bisa diakses oleh ratu atau raja di setiap wilayah. Lagi pula, taruhannya adalah nyawa seseorang untuk menggunakan sihir itu. "Jadi maksudmu Ratu Akasia sendiri yang menyihir kota ini?" "Tidak." "Lantas, siapa, Jo?" "Pangeran Hito." "Pangeran Hito? Ah, bercanda kau, aku tak percaya." "Tapi yang terpenting sekarang bukan mencari pelakunya, tapi kita harus menanggulanginya." "Bagaimana?" "Ngomong-ngomong, sihir Dominatus efeknya apa sih?" "Sihir itu digunakan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Aku yakin pemilik sihir itu memiliki tujuan untuk mengendalikan seluruh penduduk di sini. Tapi yang paling liciknya, mereka sengaja mengadu domba setiap ras. Karena setiap ras mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Dengan tujuan, setiap ras bisa saling menghancurkan, hingga ada ras yang paling mendominasi, yaitu human. Saat itu, aku kaget bukan main. Pasalnya, Joe juga merupakan human." "Joe, bukankah kau juga seorang human?" tanyaku. "Ya, aku seorang human, tapi aku berbeda. Aku tidak seperti mereka." Memang benar adanya, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah ia miliki. Aku mengakui itu. Tapi ini lebih dari keterlaluan. Tepat malam purnama nanti, akan ada peperangan setiap ras. Aku mengajakmu bertemu karena menurutku kau mampu." "Hah? Mampu? Mampu apa?" "Kau bukan seorang elf biasa. Kau high elf." "Bagaimana bisa aku seorang high elf? Aku hanya peri lemah yang setiap hari bekerja di toko roti milik paman." "Aku akan mengajarimu hingga kekuatanmu muncul. Kita masih ada 1 minggu sebelum malam purnama tiba." Seminggu itu berjalan terlalu cepat. Setiap pagi, Joe mengajarkanku dasar-dasar sihir. Bagaimana menyalurkan energi lewat napas, bagaimana mengikat emosi agar tidak meledak bersama mantra. Tapi yang paling sulit katanya adalah menjaga hati agar tidak dikuasai oleh kekuatan itu sendiri. Energi sihir itu seperti air, Lin. Jika kau tak tahu wadahnya, ia akan menenggelamkanmu.
Aku hanya bisa mengangguk waktu itu, berusaha meniru caranya menatap langit sambil mengatur napas. Setiap kali Joe tersenyum, entah kenapa udara di sekitar terasa lebih ringan, seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Kami tertawa, berlatih, terkadang berdebat kecil tentang teori yang tak ku mengerti. Tapi di sela-sela itu, aku sering melihat sorot mata Joe berubah, seperti ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Pernah suatu malam setelah latihan, aku bertanya padanya, "Joe, apakah kau tidak takut dengan perang yang akan datang?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Takut, tentu. Tapi lebih takut jika aku tak sempat melakukan hal yang seharusnya kulakukan." Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi malam itu aku merasa seperti ada jarak yang perlahan terbentuk di antara kami, meski kami duduk sedekat itu. Malam purnama tiba. Cahaya bulan menumpahkan sinarnya ke atas kota Mirat seperti bilah perak yang siap menebas. Udara malam terasa berat, penuh sihir, penuh amarah yang tak wajar. Dari kejauhan, teriakan dan suara logam beradu menggema, memecah kesunyian yang dulu begitu damai. Api membakar setiap atap rumah. Bayangan panah berterbangan di langit, dan gemuruh langkah kaki mengguncang jalan batu. Semua ras turun ke medan perang. Para tiefling memanggil kobaran api dari tanduk mereka. Dwarf mulai mengayunkan palu berat. Halfling berlari di antara reruntuhan dengan busur mini yang menembus dada siapapun yang mereka lihat. Dan para manusia dengan mata kosong dan wajah tanpa jiwa menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Aku memulai pertarungan pertamaku. Cahaya dan busurku menyala hijau keemasan, menembus kabut dan memukul mundur dua tiefling sekaligus. Tubuh mereka jatuh dan berubah menjadi abu di bawah sinar purnama. "Relin, ke arah timur!" teriak salah satu elf di belakangku. Aku berlari. Aku berlari menebas ilusi yang diciptakan para half-orc. Tapi semakin lama aku bertarung, semakin terasa ini bukan peperangan. Ini kekacauan tanpa tujuan. Mereka semua bertarung, tapi tak tahu untuk apa. Mereka berperang untuk sesuatu yang bahkan mereka saja tidak mengerti. Aku bisa melihat mata mereka kosong, seolah semua harapan dan rasa takut telah direnggut Dominus. Sihir itu mengalir di udara seperti kabut hitam, merasuki pikiran semua makhluk hidup di Mirat, kecuali aku. Aku pun tak tahu mengapa. Keadaan kota semakin tidak kondusif. "Maaf, maaf, maaf." Tak terasa air mataku terjatuh. Seperti ada rasa sesak yang menumpuk dan mengganjal di dadaku. "Maaf teman-teman, aku membunuh kalian. Aku ingat jelas siapa saja orang yang kubunuh. Aku mengenal dekat mereka. Siapapun orang yang mengadu domba kami, apakah kalian sekarang puas? Aku bersumpah akan mengakhiri ini semua dalam hatiku." Hingga aku bertemu dengan seseorang dengan zirah hitam lengkap dengan topeng besi yang menutupi wajahnya. Langkahnya yang berbeda, pelan, tapi terkesan berat. Entah kenapa jantungku berdebar aneh. Ada sesuatu di cara ia berdiri, di caranya menggenggam pedang, terlalu familiar. Aku mengangkat busurku. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Hanya helaan napas berat dari balik topeng. Ketika ia mengangkat pedangnya, udara di sekitarku ikut bergetar. Kami bertarung, cahaya melawan kegelapan. Panas, tajam. Setiap benturan sihir memecah udara dari serpihan cahaya dan bayangan. Aku melompat, memutar tubuh, menembakkan panah bertubi-tubi. Ia selalu menangkis semuanya dengan satu ayunan pedang besar yang membuat tanah bergetar. Tubuhku mulai gemetar, tapi entah kenapa hatiku lebih sakit dari ototku. Setiap kali pedangnya nyaris menyentuhku, ada getaran aneh di dalam dadaku seperti rasa takut yang bukan datang dari medan perang. Aku pernah merasakan energi ini, gumamku di sela nafas.
Kami saling mendekat, sekali tebas, sekali elak. Sampai akhirnya aku melihat celah. Aku mengumpulkan seluruh sisa tenagaku. Cahaya hijau membungkus busurku, berubah menjadi tombak murni. Astra Lumen! Serangan terakhir. Aku menebaskannya lurus ke dada prajurit itu. Tubuhnya terpental keras, menabrak reruntuhan batu. Topeng logamnya retak, lalu pecah. Dan di bawah sinar bulan purnama, aku melihat wajahnya. Jo, dunia berhenti. Suara perang lenyap. Aku tersungkur dalam bebatuan. Ia berlutut. Nafasnya berat. Mata birunya yang dulu hangat, kini pudar. Tapi masih bisa menatapku. Lin, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku tak bisa melawannya. Tanganku bergetar. Busurku jatuh ke tanah. Tidak, tidak. Jangan bilang. Senyum tipis muncul di wajahnya yang berlumur darah dan debu. Terima kasih. Relin, awas! Teriakan terdengar dari belakangku. Ketika aku menoleh, sebuah bayangan logam melayang. Sebuah kapak besar mendarat ke arahku. Aku tak sempat menghindar. Seketika pandangan hitam menyambutku. Suara bising masih terus terdengar. Itu adalah ingatan terakhirku di malam purnama. Aku terbangun dengan rasa seperti bangkai kapal yang terdampar di antara reruntuhan. Kepalaku berdenyut hebat. Rasa logam menempel di lidah, dan bau darah masih menggantung di udara, menusuk setiap tarikan nafas. Suara-suara di sekelilingku bukan lagi raungan peperangan, melainkan bisik-bisik pelan yang mengelilingku. Seolah dunia sedang berkabung bersama. Di sampingku tergeletak pecahan zirah yang kukenal betul pemiliknya. Saat itu juga air mataku jatuh tanpa bisa kukatakan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, bisikku lirih. Entah untuk apa itu. Rasa syukur, penyesalan, atau sekedar karena aku masih hidup. Bibi Emi segera menghampiriku. Cahaya matahari dari ufuk timur menembus jendela, menyinari wajahku yang berlumur debu dan air mata. Saat itu juga tangisku pecah. Bibi Emi memelukku erat, tanpa kata, hanya kehangatan yang terasa rapuh di antara sisa-sisa kehancuran. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Tubuhku remuk, dan lebih dari itu, mentalku ikut hancur bersama segala yang kutinggalkan di malam purnama itu. Peperangan tanpa alasan hanya menyisakan tangisan dan penderitaan. Peperangan berakhir. Mungkin ras elf yang mendominasi sekarang. Sudah seminggu berlalu sejak malam purnama itu. Mirat perlahan kembali pulih. Asap yang dulu memenuhi langit kini mulai menipis, menyisakan langit kelabu yang tampak asing tanpa kobaran api. Jalanan yang dulu dipenuhi amarah kini hanya menyisakan langkah-langkah dari penduduk yang selamat. Para elf, dwarf, tiefling, bahkan manusia, semuanya berjalan tanpa arah, dengan tatapan kosong dan luka yang belum sempat mengering. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sihir yang mengikat pikiran. Semuanya seolah terbangun dari mimpi buruk yang terasa nyata. Dan mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba sihir itu lenyap. Kabarnya seluruh keluarga kerajaan telah tiada. Tak ada penguasa, tak ada dewan. Yang tersisa hanya rakyat yang berusaha menata reruntuhan. Istana Ratu Akasia terbakar habis di malam purnama. Tak ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Mereka bilang, bahkan nama-nama bangsawan kini hanya jadi doa yang tak diucapkan. Aku sendiri tak tahu harus bagaimana. Setiap kali matahari terbit, aku masih berharap semua ini cuma mimpi. Tapi setiap kali menatap langit mirat yang berdebu, aku tahu tidak ada yang sama lagi. Dan entah mengapa, di tengah kehancuran itu,
Aku merasa Joe masih ingin mengatakan sesuatu. Setiap Sabtu, aku masih sering mengunjungi tempat di mana aku dan Joe sering bertemu. Di bawah pohon ujung distrik sentra. Tempatnya masih sama, bangkunya masih berdiri di sana. Hanya saja sedikit kosong karena perang. Udaranya masih sama, dingin, tenang, namun kosong. Karena aku sendiri sekarang. Ketika aku sedang melamun, seorang pria parubaya datang menghampiriku. Tubuhnya sedikit membungkuk, dengan tongkat kayu usang di tangan kanannya, dan segulung kertas coklat tua di tangan kirinya. "Apakah kau yang bernama Relin?" tanyanya dengan suara serak. "Ya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatapku lama, seolah menilai sesuatu yang tak terlihat. Lalu tanpa banyak bicara, ia menyodorkan gulungan kertas itu. "Ambillah, bacalah setelah aku pergi dari sini." Belum sempat aku bertanya siapa dia, angin tiba-tiba berputar di sekitarnya. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan udara. Aku terpaku. Tanganku gemetar saat membuka gulungan kertas itu. Dan kata pertama yang tertulis di sana adalah namanya. Joe. "Hai Relin, jika kau membaca surat ini, pasti aku sudah tidak ada di dunia. Terima kasih. Maaf telah membuatmu bingung selama beberapa waktu ini. Sampaikan maafku juga kepada seluruh penduduk kota Mirat. Kesalahanku sangat fatal. Wajar bila mereka tidak memaafkan. Sejak pertama kali aku menabrakmu, saat itu pula aku sadar akan kemampuan yang ada di dalam dirimu. Aku bukanlah Joe yang kau kenal. Aku Johito, putra Ratu Akasia. Malam itu ketika ibuku, Ratu Akasia, menghadiri pertemuan kerajaan. Dia membuat kebijakan yang sangat merugikan warga lokal. Aku di sana sangat marah. Aku sangat menentang kebijakan itu. Aku mulai mempelajari sihir Dominatus sejak 3 tahun yang lalu. Karena aku dijanjikan oleh ibuku untuk menjadi pemimpin Mirat selanjutnya. Aku terpaksa mempraktikkan sihir itu sekarang. Bukan tanpa alasan. Aku ingin penduduk Mirat patuh terhadapku, bukan kepada ibuku. Namun, ternyata aku salah. Sihir itu penuh dengan aura kegelapan. Korban pertama dari sihir itu adalah ibuku sendiri, Ratu Akasia. Kemudian seluruh keluargaku. Aku berhasil merahasiakan seluruh kematian keluargaku dari penduduk dengan sihirku sendiri. Tapi sayangnya, sihir Dominatus itu ternyata menyebar ke seluruh penjuru kota. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku terpaksa menggunakan taktik reinvention. Tapi sayangnya, itu pun tidak menjadi pilihan yang tepat. Sihir Dominatus bisa hilang jika si pemanggilnya meninggal. Ya, itu aku. Terima kasih, Relin. Dulu, aku sering melihatmu waktu kecil. Waktu itu, kau sering ikut ibumu mengantar roti ke istana, kan? Aku masih ingat betul. Kau selalu menunduk setiap kali melintas di halaman depan. Tapi tetap menyapa semua orang dengan senyum yang bahkan penjaga istana pun tak bisa menolaknya. Saat itu aku tidak berani mendekat. Entah kenapa kau tampak seperti secercah cahaya kecil di dalam kegelapan istanaku. Kini setelah semua hancur, aku sadar bahwa Mira tidak membutuhkan raja baru. Kerajaan ini tidak layak untuk dibangun kembali di atas abu kesalahan dan darah. Tapi Mirat masih butuh seseorang yang menjaga agar cahaya itu tidak padam. Jika dunia ini harus dimulai lagi dari nol, biarlah kau yang menjadi awalnya. Bukan sebagai ratu, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pengingat bahwa cinta, kejujuran, dan keberanian pernah ada di sini. Di kota yang dulu disebut Mirat. Aku tahu, mungkin sulit bagimu untuk memaafkan aku. Tapi jika suatu hari kau berdiri di bawah sinar matahari yang baru, dan mendengar tawa anak-anak di jalanan, ingatlah, itu bukan karena aku menghancurkan segalanya, tapi karena kau memilih untuk memperbaikinya. Johito.
Jika aku diberi kesempatan untuk hidup 1000 tahun pun, aku akan tetap menghabiskan waktuku untuk membangun kota ini, untuk Mojo. Aku tersenyum kecil, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku akan tetap mengenalmu sebagai Jo, bukan Johito. Masih banyak hal yang ingin ku sampaikan padamu. Masih banyak hal yang ingin kulakukan bersamamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Meski waktu kita singkat, jika aku diberi kesempatan sekali lagi, aku akan mengatakan satu hal yang belum sempat kuucapkan. Tak terasa air mata jatuh pelan di pipiku. Aku mencintaimu. Had a good time. 16, how was I supposed to know anything? I let you out at Central. I didn't care.